Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana wal kitaba. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua sumber hukum. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah Al-Hikmah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah Al-Qur'an. Al-Quran merupakan suatu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sudah sangat jelas bahwa Al-Quran merupakan Alkitab yang tidak ada keraguan padanya. Maka oleh karena itu, la tartabu, janganlah kalian merasa ragu bahwa Al-Quran ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Al-Quran merupakan kitab yang sangat dipelihara, sangat terjaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang menjaganya, kami juga yang memeliharanya. Kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan ayat tadi ini memberikan makna kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sangat-sangat terjaga. Apakah ada dalil lain yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini terjaga? Tentu saja jawabannya ada, dan begitu banyak. Kita ambil sebuah contoh. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita membaca Al-Quran dari surat pertama sampai surat terakhir, surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, maka kita akan mendapatkan di setiap awal surat-surat tersebut pasti akan kita mendapati bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu kita akan mendapati sebelum surat itu ada bacaan basmalah. Kemudian, tapi ada, ya, ila, kecuali sebuah surat, yaitu surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Di sana tidak diawali dengan bacaan basmalah. Apakah jamaah sekalian pernah mendapatkan bacaan basmalah itu ada pada ayat atau sebelum surat Al-Baro'ah itu? Maka tentu saja tidak. Dari zaman Rasulullah SAW kemudian sampai sekarang,
sebelum atau di awal surat Al-Baqarah itu tidak ada bacaan basmalahnya. Maka itu memberikan makna kepada kita, memberi petunjuk kepada kita bahwa Al-Quran itu sangatlah terjaga. Itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Terlebih Al-Quran ini sudah ditulis. Al-Quran ini sudah ditulis ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian sudah dibukukan ketika pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya digandakan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah diantara keutamaan dari Al-Quran yang kita ketahui. Selanjutnya, kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Hikmah, atau dalam kata lain Al-Hikmah ini adalah nama lain dari Al-Hadis. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hadis itu tentunya tidak sama dengan Al-Quran. Kalau tadi Al-Quran ketika Rasulullah SAW masih hidup itu ditulis, tetapi Al-Hadis ketika Rasulullah SAW masih hidup itu tidak ditulis. Bahkan Rasulullah SAW itu melarang. Jadi Rasul melarang Al-Hadis ini untuk ditulis, kecuali untuk sebagian orang saja yang Rasulullah SAW beri izin untuk menulisnya. Itu untuk supaya antara Al-Quran dengan Al-Hadis itu tidak bercampur. Lalu kapan Al-Hadis ini ditulis? Al-Hadis ini dikumpulkan, Al-Hadis ini ditulis itu sekitar akhir abad pertama, baru dikumpulkan, baru ditulis. Di antara karyanya itu adalah karya Imam Malik yang disebut dengan Kitab Al-Muwatta. Itulah berkaitan dengan Al-Hadis. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya, jika kita tadi memperhatikan bahwa Al-Quran itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai keterpeliharaannya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang memeliharanya. Namun untuk Al-Hadis, apakah ada jaminan seperti itu? Tentu saja tidak ada jaminan untuk hadis sebagaimana Al-Quran. Maka oleh karena itu sudah sangat wajar apabila dalam Al-Hadis ini ada yang bersandar kepada Nabi, ada yang tidak bersandar kepada Nabi, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada juga hadis yang maudhu. Atau suatu hadis yang diada-adakan atas nama Nabi, namun padahal itu kebohongan belaka penuh dengan kepalsuan. Mari kita ambil contoh, diantaranya adalah mungkin jamaah sekalian pernah membaca atau mendengarnya, yaitu ungkapan laulaka lama khalaqtul aflaka, atau laulak lama khalaqtul aflak. Kalaulah kamu tiada, kalaulah kamu tidak ada, maka pasti aku tidak akan menciptakan yang telah ada. Maksudnya adalah kalaulah kamu tidak ada, Rasulullah SAW. Adapun aflak itu alam semesta. Jadi kalaulah tidak ada kamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka hadis yang tadi sebutkan merupakan hadis maudhu la aslalahu, tidak ada asal baginya.
Itulah sebagian kecil atau salah satu di antara contoh hadis-hadis dhaif bahkan palsu yang bersebaran di sekitar kita. Maka oleh karena itu kita harus bisa memilah dan memilih mana hadis yang bisa kita terima dan mana hadis yang harus kita tolak. Dan untuk itu perlu adanya kaidah-kaidah. Kemudian perlu juga adanya rambu-rambu supaya kita bisa memilah dan memilih mana hadis yang bisa kita terima dan mana hadis yang bisa kita tolak atau kita tolak. Maka kaidah-kaidah yang dimaksud itu dikumpulkan pada suatu ilmu yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita masuk kepada materi ilmu mustalah hadis. Apa itu ilmu mustalah hadis? Ilmu mustalah hadis itu adalah ilmun yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Ilmu mustalah hadis adalah suatu ilmu yu'rafu biha yang dengannya dapat diketahui ahwalus sanadi, keadaan-keadaan sanad, wal matni, dan keadaan-keadaan matan. Jadi dengan ilmu ini kita dapat tahu, dapat mengetahui mana keadaan sanad-sanad dan keadaan matan-matan itu bagaimana. Mengenai sanad, apakah sanadnya bersambung, apakah terputus, apakah disandarkan kepada Nabi atau tidak. Mengenai matan, apakah matan ini ada sisipan atau tidak, apakah terbalik atau tidak, dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita pelajari dalam ilmu mustalah hadis. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mungkin kita pun bertanya-tanya mengenai penjelasan tadi. Di sana dikatakan sanad, di sana juga dikatakan matan. Apa itu sanad? Apa itu matan? Mungkin kita pun bertanya-tanya. Maka insya Allah kita akan jelaskan apa itu sanad dan apa itu matan. Yang disebut dengan sanad itu adalah silsilatur rijali muwassolati ilal matni. Jadi yang disebut dengan sanad itu adalah silsilatur rijal, mata rantai rijal. Rijal di sini maksudnya adalah wartawan hadis, pewarta hadis atau rawi hadis. Kemudian yang sampai kepada matan. Yang kedua adalah matan. Apa itu matan? Matan itu adalah mantaha ilaihi sanadu min kalamin. Yang disebut dengan matan itu adalah materi hadis yang disampaikan oleh sanad. Bisa dipahami sampai sana? Mungkin dengan penjelasan tadi masih ada kebingungan. Untuk memberikan pencerahan, mudah-mudahan lebih difahami, kita ambil sebuah contoh. Sebuah contoh yaitu yang kita ambil sebuah riwayat ya dari Imam Al-Bukhari. Kita ambil dari kitab Sahih Bukhari, bab kaifaka nabadul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil sebuah contoh tersebut. Silahkan disimak baik-baik atau nanti juga ada di layar ya, berkaitan dengan hadis yang sedang kita bahas atau riwayat yang sedang kita bahas. Saya akan bacakan. Qala haddatsanal Humaydiyu Abdullah bin Zubairi qala haddatsana Sufyanu qala haddatsana Yahya bin Sa'idinil Ansariyu qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimiyu annahu sami'a Alqamah bin Waqqasin al-Laitsiyya yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu
alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Demikian riwayat hadis yang kita kutip dari Sahih Al-Bukhari. Baik, kita tentukan mana dari riwayat tersebut yang termasuk kepada sanad, mana dari riwayat tersebut yang termasuk kepada matan. Untuk sanad dari riwayat tersebut yaitu dari perkataan qala sampai perkataan yaqulu, atau supaya lebih jelas yaitu saya bacakan yang disebut dengan sanad itu adalah qala haddatsana al-Humaydiyu Abdullah bin Zubairi qala haddatsana Sufyanu Ibrahima at-Taimiyu annahu sami'a al-Qamata bin Waqqasin al-Laitsiyya yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Itulah yang dikatakan dengan sanad. Yang kedua, matan. Manakah matan dari riwayat tadi? Maka jawabannya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Itulah yang dikatakan, yang disebut dengan matan. Baik, itu ya, sedikitnya ada pencerahan ya dari contoh yang kami berikan, mudah-mudahan insyaallah. Maka selanjutnya jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, berkaitan dengan materi tadi, yaitu tujuan atau bisa disebut juga faidah kita mempelajari ilmu mustalah hadis. Faidah kita mempelajari ilmu mustalah hadis itu adalah kita dapat mengetahui mana hadis yang dapat diterima, mana hadis yang dapat kita tolak, mana hadis yang sahih, mana hadis yang sakim atau dhaif, begitu juga maudhu. Itulah faidah kita atau tujuan juga dari mempelajari ilmu mustalah hadis. Sebelum ditutup, ada oleh-oleh untuk sahabat sekalian, sahabat kajian, yaitu yang pertama, ada 4 ya. Yang pertama, apa itu ilmu mustalah hadis? Yang kedua, apa itu sanad? Yang ketiga, apa itu matan? Dan yang terakhir, tentukan mana sanad dan mana matan dari riwayat yang akan kami bacakan atau yang akan kami tampilkan. Baik, kami akan bacakan riwayat yang dimaksud, masih kami ambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Baik, akan kami bacakan. Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalidin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi ramadan. Silahkan oleh jamaah sekalian untuk ditentukan mana
sanadnya, begitu juga mana matanya. Itulah yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan ilmu mustalah hadis pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru itu murni dari diri saya pribadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.